Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang sudah di depan layar sudah persiapan untuk membuat satu pemetaan di pagi hari ini, khusus di XAU USD. Kita lihat di XAU USD pergerakan terakhir dan kita lihat di historinya. Pertama kita lihat dulu di time frame yang besar dulu untuk melihat bagaimana kondisi terkini di beberapa hari terakhir sebelum ganti candle. Perhatikan di time frame monthly, karena ini segera berganti candle, ada tinggal 3 hari lagi berganti candle. Dari monthly kita bisa lihat buyer masih mendominasi dengan rejeksi kecilnya. Itu artinya dari karakter candle yang sekarang berjalan ini mengindikasikan kekuatan bullish yang masih cukup kuat di sana. Kemudian dari historinya ada momentum bullish juga yang sangat kuat. Kemudian dari sisi koreksi kita bisa lihat di candle sebelumnya ini sudah mulai dilewati, sehingga ada potensi masih akan bergerak meskipun masih akan bergerak naik, meskipun nanti kita akan uji di 1875 ya, akan kita uji di 1875 ini sebagai area ujinya. Kemungkinan kuat atau tidaknya bergerak hingga mendekati area ini. Kemudian kalau bergerak sampai di sejauh di candle sebelumnya ini, saya masih tidak yakin dengan pergerakan bullishnya, mengingat sekarang sudah tanggal 28 sehingga tinggal 3 hari lagi untuk bergerak di range yang sama di bulan sebelumnya, masih terlalu kecil ya. Kita turunkan satu step lagi time frame-nya. Kita masuk di weekly. Di time frame weekly ini sudah hampir mendekati range di minggu sebelumnya, meskipun ada candle yang lebih panjang lagi, tetapi dari histori yang terdekat ini yang sudah mendekati. Kalau kita ukur yang lebih panjang di minggu-minggu sebelumnya, ini kalaupun naik ada kemungkinan hingga mendekati garis yang sudah kita buat tadi ya, di kisaran harga 1869, kira-kira di kisaran harga 1869. Ini silakan nanti diuji di jelang pergantian candle di time frame weekly juga ya. Kemudian kita perhatikan historinya ya. Di beberapa minggu terakhir ada sempat rejeksi yang cukup banyak dari atas ya. Ada penolakan seller yang banyak, namun demikian sekali lagi di minggu yang lalu masih didominasi oleh bullish ya, dengan volume body warna hijaunya, meskipun dua berjajar di sana ada rejeksi ya. Maka di minggu ini ya masih mencoba kembali menekan hingga mendekati puncaknya ya. Terbukti tadi malam sempat melewati namun gagal lagi. Nah, kira-kira nanti kalau bergerak naik pun di 1869 ini maksimumnya. Ya bisa jadi bergeraknya hanya di kisaran di bawah dari 1869 ini. Sehingga yang punya target lebih tinggi mungkin punya target di atas ini 19 sekian masih cukup berat ya. Di awal kita perkirakan memang emas ini
jelang akhir tahun akan mendekati angka 1900. Kalau melihat sejarah historinya dari beberapa hari terakhir, dari beberapa minggu terakhir, untuk bergerak di angka 1900 masih cukup berat ya, sehingga kita bisa menyesuaikan. Kita turunkan satu time frame lagi menjadi H4, menjadi H4 dulu ya. Di H4 kita lihat apakah ada petunjuk yang kuat di sana. Di H4 perhatikan kecenderungan memang ke atas ya, tetapi di sana ada banyak penolakan, di mana di penolakan ini tidak mampu dilewati dengan baik ya, sempat lewat kemudian ada rejeksi yang luar biasa, kemudian muncul candle merah, maka hari ini ada potensi atau di beberapa jam ke depan ada potensi market ini akan kembali koreksi turun ya. Sampai di mana nanti kita lihat di level-level terdekatnya ya. Kita lihat di sini ada penolakan, maka kemungkinan nanti akan bergerak mendekati levelnya. Bisa jadi akan mendekati di sini, kemudian akan balik lagi naik hingga mendekati puncaknya lagi. Sehingga kita bisa menempatkan entry point kita di sisi sebelah bawah sini ya. Entry point kita bisa kita tempatkan di 1811. Jaraknya kita lihat berapa ini. Oke. Turunkan sedikit biar tidak berdekatan dengan sumbu-sumbu yang sebelah kiri. Oke, ini kita bisa menempatkan posisi sell stopnya di 1810.69. Diingat ketika tersentuh maka yang kita lakukan adalah membatasi resiko. Yang pertama, yang kedua bisa kita lakukan dengan menempatkan entry baru atau pending order, sell buy stopnya di kisaran 3 poin dari titik entry-nya ya. 3 poin itu di sini ya. Kita bisa menempatkan 3 poin di atasnya. Kalau ini tersentuh duluan. Kalau tidak tersentuh berarti kita tempatkan buy stopnya di sana. Ya, buy stopnya kita tempatkan di atas levelnya, nanti targetnya di sumbunya di sini. Kira-kira sekitar 300-an ya, masih ada untuk targetnya. Sehingga kita manfaatkan dulu untuk buy stopnya di 1818.07. Buy stop kita tempatkan di 18.18.07 ya. Targetnya yang terdekat di ujung sumbunya atau di warna orange ini. Kemudian untuk range-nya karena sudah cukup kuat ini, kita nanti lihat di sisi levelnya yang terdekat dulu. Oke, yang terdekat di sini ada banyak penolakan. Kemudian ada levelnya, ada level, ada retracement-nya, kita taruh di lebih bawah. Ini untuk koreksi yang pertama, kita tempatkan buy limit di 1795.73. Ini untuk sell limit pertama. Kemudian sell limit yang kedua, buy limit yang kedua kita tempatkan di puncak atau di lembahnya sini. Ini kita tempatkan buy limit di 1785.91. Sementara di puncak atas kita tempatkan di ujung sumbunya untuk sell limitnya 1832.85. Oke,
Perhatikan ketika nanti tersentuh salah satu ya, misalkan sudah kita sampaikan tadi sel tersentuh, maka kita bisa tarik di atas sebanyak 3 poin untuk menempatkan buy stop kita. Atau kita batasi dengan resiko yang sudah kita tentukan 2%, 5 poin, 7 poin, silahkan nanti ditentukan sesuai dengan style kita, sesuai dengan batas kemampuan kita melepaskan kerugian. Kita coba perkecil lagi, adakah nanti yang lebih signifikan di sana? Oke, kemudian pergerakannya kalau kita ukur dengan range naik dan turunnya kira-kira seperti apa potensinya. Nah, kalau kita amati, kita buat satu range-nya, maka ini masih cukup untuk pergerakan range hariannya. Kita coba untuk lihat di time frame H1 untuk melihat apakah ada potensi di sana, apakah ada petunjuk lain. Ya, ternyata sudah akan mulai bergerak turun, sehingga tadi sudah kita sampaikan fokus pertama berada di sell, arahnya akan koreksi dulu. Range-nya kita lihat yang 1 hari kemarin ini cukup panjang, bahkan menyerupai mendekati yang panjang sebelumnya. Karena itu hari ini saya tidak yakin sepanjang ini akan berkurang ya. Kita gunakan yang dekat dulu, yang lebih dekat dulu di sini. Kemudian nanti kita tempatkan, kita akan coba ukur kira-kira kalau dia turun hingga di 1793, kalau dia naik kemungkinan akan mendekati level di sana, sehingga masih realistis yang kita buatkan tadi di 1793 yang berada di bawah. Oke, kita coba lihat H4-nya di sini ya. Nah, ini 1793, maka saya tempatkan di sana buy limitnya 1795. Ini mendekati range yang kita buat di H1 tadi. Ini saja yang kita sampaikan, saya kira udah cukup. Ini dengan range yang ada, ini sudah mendekati ideal dari histori beberapa hari terakhir, sehingga kemungkinan bergeraknya akan di kisaran ini. Nanti ketika dia bergerak turun atau naik, kita akan uji lagi di level yang terdekat. Kita uji di area retracement kalau misalkan dia betul-betul mau melawan dari tren sebelumnya, sehingga kita akan ketemu ini bergeraknya kemana, ini potensinya lebih dominan kemana, nanti akan terlihat di histori yang terbentuk, akan terlihat struktur candle yang membentuk sebelumnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa terapkan risk management dengan baik, jangan lupa tahan emosi kita supaya kita betul-betul hanya akan entry ketika memenuhi syarat trading kita. Yang kita sampaikan dengan roadmap ini tidak selalu harus diikuti, hanya sebagai kerangka kerja saja atau menandai poin-poin pentingnya. Untuk selanjutnya kita nanti bisa menempatkan sesuai dengan style kita, sesuai dengan rencana trading kita. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, salam profit 2 arah.